selamat malam saudara-saudara yang kekasih. Kita bersyukur kalau pada malam hari ini kita dapat bersama-sama mengadakan ibadah malam Getsemani. Meskipun setiap kita berada di rumah masing-masing, namun hal itu tidaklah mengurangi esensi dari ibadah itu sendiri. Bagi saudara yang mengikuti ibadah ini secara online, ingatlah saudara, bahwa meskipun saudara menonton ibadah ini, namun janganlah memiliki sikap hati sebagai seorang penonton, tapi milikilah sikap hati sebagai seorang penyembah yang turut mengambil bagian di dalam memuji Tuhan, yang turut mengambil bagian di dalam menyembah Tuhan. Allah yang kudus, Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Biarlah kesadaran ini membuat hati kita semakin dekat dengan Tuhan. Saya mengajak kita untuk boleh tenang di hadapan Tuhan. Mari tundukkan kepala kita. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Dia. Kami datang kepadamu pada malam hari ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang hadir bagi kami. Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau tahu situasi hati kami yang kami rasakan pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh menikmati Tuhan dan juga kekudusan-Mu di dalam ibadah ini. Biarlah seluruh jiwa kami terangkat hanya kepada Engkau Allah yang kudus, Allah yang besar, Allah yang layak untuk kami puji dan tinggikan. Namun kami pun menyadari Tuhan, siapakah kami ini? Kami orang yang berdosa, kami tidak layak di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh melayakkan kami, sehingga kehidupan kami memperkenankan hati-Mu ketika kami datang menghadap Engkau, ketika kami beribadah, ketika kami dekat dengan Tuhan. Tolonglah kami semua Tuhan, perkenankanlah kami, layakkanlah kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Maka sampailah Yesus bersama dengan murid-muridnya ke sebuah tempat yang bernama Getsemani. Lalu Ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah Ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Dalam kesendiriannya yang seperti mau mati rasanya, Yesus datang menghampiri Bapaknya. Saudara yang kekasih, apapun yang engkau rasakan pada saat ini, sukacita-kah itu, kesedihan-kah itu, ketakutan-kah itu, kecemasan-kah itu, bahkan di dalam sakit pun yang saudara rasakan dan sedang mengikuti ibadah ini, mari datang kepada Tuhan, sembahlah Dia dengan segenap hatimu. Saya mengajak setiap kita untuk boleh bangkit berdiri. Dia Allah yang hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Bapakku datang,
kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tertidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jaga dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Tidak seorang pun yang tahu dan dapat mengerti apa yang Yesus rasakan pada waktu itu. Murid-murid yang ia minta untuk berjaga-jaga dan berdoa. Tapi apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka tertidur. Ya, mereka tertidur. Tahukah saudara, bahwa apapun yang engkau rasakan saat ini, yang mungkin tak seorang pun tahu, bahkan tak seorang pun dapat memahaminya dan mengerti dirimu, tapi Tuhan Yesus mengerti. Tuhan Yesus peduli, saudara, karena ia pernah merasakan apa yang engkau rasakan. Karena di dalam Injil Lukas mencatat bahwa peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Hal ini hanya dapat terjadi apabila seorang sedang mengalami sebuah tekanan yang berat. Adakah tekanan hidup yang saat ini engkau alami, saudara? Wabah COVID-19 yang sedang melanda dunia, yang sedang melanda bangsa kita, mulai membuat jiwa kita tertekan mungkin. Atau masalah ekonomi keluarga kita, masa depan keluarga, atau masalah pekerjaan mungkin. Apapun yang saat ini membuat jiwamu tertekan, membuat hidupmu tertekan, ingatlah, saudara, bahwa Dia Allah yang mengerti, bahwa Dia Allah yang peduli. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka.
Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Saudara yang kekasih, Getsemani menjadi saksi akan sebuah pergumulan. Getsemani menjadi saksi akan sebuah ketakutan, kegentaran, kesedihan, bahkan seperti mau mati rasanya dari seorang anak manusia. Yesus merelakan dirinya merasakan dan mengalami semuanya itu, saudara, karena kita. Karena ia sangat mengasihi kita, ia rela menderita untuk saya dan saudara. Di taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa. sekitar 2 minggu yang lalu di dalam doa keluarga kami, ketika tiba giliran anak saya yang kedua, yaitu Bennett, untuk berdoa,
Di dalam serentetan doa-doa yang diucapkan oleh Ben, saudara, saya mengutip satu kalimat doanya saja. Ia berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, tolong bangsa kami agar virus corona ini dapat berhenti dan Ben dapat sekolah lagi. Saudara yang kekasih, dalam doa Ben ada harapan yang ia panjatkan kepada Tuhan agar virus ini dapat berhenti, agar ia dapat sekolah lagi, saudara. Bukankah di dalam doa-doa yang kita juga panjatkan kepada Tuhan terdapat harapan-harapan di dalamnya, serentetan harapan yang kita serukan kepada Tuhan. Dan salah satunya, saudara, pasti agar wabah yang melanda dunia, agar wabah yang melanda Indonesia itu berhenti penyebarannya, dan Indonesia serta dunia dapat segera pulih dari kondisinya. Bukankah ini juga yang menjadi harapan setiap kita, saudara? Di dalam doa Tuhan Yesus pun ketika ia bergumul di Getsemani, ia berseru kepada Bapaknya dengan sebuah harapan, saudara. Yesus berkata, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Sebanyak 3 kali, saudara, Tuhan Yesus memanjatkan doanya. Dia menyerukan harapannya kepada Bapaknya agar cawan itu lalu daripadanya. Cawan ini menunjuk kepada murka Allah, di mana Yesus harus mengalami keterpisahan dari Allah yang menjadi hukuman atas dosa manusia yang ditimpakan kepadanya. Berhadapan dengan murka Allah, mengalami keterpisahan dengan Allah adalah hal yang paling mengerikan, saudara. Adalah hal yang paling menakutkan, saudara, bagi Yesus. Kita semua tahu bagaimana hubungan Yesus dengan Bapa. Sebuah relasi yang terjadi sangat indah, sebuah relasi yang terjadi sangat dekat, saudara. Bahkan di tengah-tengah kesibukan pelayanan Yesus pun, Yesus tetap menyediakan waktu untuk berelasi dengan Bapaknya. Injil Markus mencatat ia bangun pagi-pagi benar untuk berdoa kepada Bapaknya. Relasi Yesus dengan Bapaknya sangat dekat, saudara. Bahkan dikatakan mereka itu adalah satu. Kebayang gak, saudara? Saudara yang memiliki orang yang saudara kasihi selama ini, orang yang sangat dekat dengan saudara. Saudara sangat mengasihi dia. Tapi suatu waktu saudara harus mengalami keterpisahan dengan orang itu. Saudara harus terpisah dengan orang yang saudara kasihi itu. Rasanya gimana, saudara? Saudara dekat dengan orang itu, saudara sangat mengasihi dia. Tapi satu waktu saudara harus berpisah dengan dia. Gimana rasanya? Sedih banget pastinya, saudara. Betul nggak? Bahkan ada sebuah perasaan ngerasa seperti mau mati rasanya. Nggak sanggup lagi menjalani hidup yang ada karena dia, orang yang saya kasihi, tidak berada bersama dengan saya. Karena kita harus terpisah dengan orang itu. Hidup ini terasa susah, saudara. Bahkan terasa seperti mau mati aja kita ini. Kira-kira saudara yang kekasih, seperti itulah yang dirasakan Yesus ketika ia bergumul di Getsemani. Ia harus berhadapan dengan murka Allah di salib itu. Ia harus mengalami keterpisahan dengan Allah karena dosa manusia yang ditimpakan kepadanya. Untuk itulah ia berkata kepada murid-muridnya, saudara, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Untuk itulah dia memanjatkan harapannya kepada Bapaknya di dalam doa. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Seolah-olah Yesus mau berkata, saudara, aku gak mau berpisah dengan engkau, Bapa. Aku sangat mengasihimu. Aku gak mau berpisah dengan engkau, Bapa, orang yang sangat aku kasihi.
Aku mau Engkau selalu berada bersamaku. Tapi kalau memang harus demikian, dan itu adalah yang Bapa mau, aku mau taat, kata Yesus. Yesus menerima cawan itu, saudara, yang adalah kehendak Bapanya. Ia menerima murka Allah dan mengalami keterpisahan dengan Allah akibat dosa manusia yang ditimpakan kepadanya di atas kayu salib. Dan kita melihat, saudara, ketaatan Yesus menjalani kehendak Bapanya di atas kayu salib memberikan sebuah pengharapan yang baru bagi manusia. Ketaatan Kristus menjalani kehendak Bapanya di atas kayu salib memberikan sebuah kemenangan, saudara. Bagaimana dengan harapan-harapan yang kita panjatkan dalam doa-doa kita? Bersyukurlah, saudara yang kekasih. Bersyukurlah kepada Tuhan kalau harapanmu itu Tuhan kabulkan ketika engkau berdoa kepadanya. Tapi jika saudara belum menerima jawaban dari setiap doa-doa yang saudara panjatkan kepada Tuhan, janganlah pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan, karena tidak akan ditinggalkannya orang-orang yang berharap kepada Tuhan, saudara. Dan bagi setiap kita yang harus menerima kehendak Tuhan di dalam doa-doa yang kita panjatkan, bukan kehendak kita yang terjadi, saudara, di dalam doa itu. Jangan kecewa, saudara. Jangan kecewa. Belajarlah untuk taat, melakukan apa yang Tuhan mau. Mudah? Tidak mudah, saudara. Taatlah melakukan apa yang Tuhan mau dengan terus memandang kepada salib Kristus. Pandanglah salib itu, saudara. Kristus memberikan sebuah teladan yang sangat baik bagi kita. Di dalam pergumulannya, di dalam ketakutannya, di dalam kegentarannya, dia taat melakukan apa yang Bapa kehendaki. Dia menerima cawan itu. Pandanglah salib Kristus, saudara. Salib yang memberikan kemenangan. Salib yang memberikan pengharapan bagi kita. Bawa hidupmu untuk memandang kepada salib. Yesus
saya dan saudara saat ini. Yesus tahu itu dan turut merasakannya, saudara. Saya memberikan waktu kepada saudara untuk boleh berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dan berdoalah kepadanya. Pandanglah salibnya yang adalah bukti ketaatan Kristus kepada kehendak Bapanya. Pandanglah salib itu, saudara. Salib yang memberikan pengharapan, salib yang memberikan kemenangan. Meskipun di tengah-tengah penderitaan yang harusnya Yesus alami akibat ketaatannya. Mari datang kepada Tuhan. Mari naikkan doamu. Datang kepadamu, Tuhan. Ini kami, Bapa. Ada banyak hal yang seringkali kami lakukan di dalam hidup kami, bukan berdasarkan apa yang Tuhan mau, tapi berdasarkan apa yang menjadi kehendak kami, apa yang menjadi kesukaan kami, bukan apa yang menjadi kesukaan-Mu, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Ajarlah kami untuk taat kepadamu, Tuhan. Tolonglah kami. Meskipun kami menyadari hal itu bukanlah hal yang mudah, Tuhan, tapi kami percaya di dalam Tuhan Engkau sanggup memberikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan ketaatan. Ketika kami mau menundukkan kehendak kami, ketika kami mau menundukkan ego kami percaya Tuhan, Tuhan sanggup memampukan kami. Ini hati kami, Tuhan. Ini pergumulan kami. Kami bawa kepadamu. Ajarlah kami untuk taat, Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan sekalipun yang harus kami jalani, ajarlah kami untuk taat dan tetap memandang kepada salib-Mu. Kami datang kepadamu, Tuhan. Tolonglah saudara-saudara kami di dalam segala pergumulan yang ada. Tolonglah bangsa ini, Tuhan, di tengah-tengah wabah COVID-19. Kami berdoa kiranya belas kasihan Tuhan nyata bagi bangsa kami, memulihkan bangsa kami, memulihkan kondisi dunia yang ada. Kami butuh Engkau, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, tolong negeri kami. Anugerahkan kesehatan, kekuatan kepada kami, Tuhan, dalam menghadapi hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan, dengan sebuah keyakinan Engkau ada bagi kami. Engkau peduli, Engkau mengerti keadaan kami. Kami membawa setiap doa kami hanya kepada Engkau, Allah yang dapat kami andalkan di dalam hidup kami. Dan di akhir dari doa kami pada malam hari ini, kiranya damai sejahtera dari Allah Tritunggal, sukacita, kekuatan, kesehatan, dan perlindungan dari Allah Tritunggal menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara yang kekasih, ibadah malam Getsemani pada malam hari ini telah selesai. Jaga kesehatan saudara, tetap berada di rumah. Tuhan Yesus memberkati.